Salam sejahtera dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita untuk belajar bersama-sama dalam kebenaran firman Tuhan. Yang saya beri judul, kasih karunia Tuhan adalah kuasa yang memampukan kehidupan kita. Di hari-hari ini kita butuh anugerah Tuhan. Kita butuh kasih karunia Tuhan yang selalu menguatkan kehidupan kita. Itu sebabnya biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita dengar saat ini itu menguatkan kehidupan kita. Kita baca bersama-sama di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengukuhkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Apa yang akan terjadi pada akhir zaman, di mana banyak orang-orang percaya mengalami penderitaan, banyak orang-orang percaya mengalami kesusahan. Itu sebabnya dikatakan bahwa kita harus merendahkan diri kita kepada Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami kesusahan, kita harus datang kepada Tuhan untuk merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Agar kita tidak jatuh di dalam pencobaan di akhir zaman ini, kita harus datang merendahkan diri kepada Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan. Dan orang-orang yang merendahkan diri kepada Tuhan adalah orang-orang yang akan ditinggikan oleh Tuhan. Ketika kita datang merendahkan diri kepada Tuhan, maka tangan Tuhan akan datang menolong kehidupan kita. Ketika orang Israel hendak dibunuh dan mau dihabiskan pada saat itu, Esther menyuruh orang-orang Israel untuk berdoa dan berpuasa. Esther menyuruh untuk orang-orang Israel untuk merendahkan diri kepada Tuhan. Mereka berdoa dan berpuasa 3 hari 3 malam. Dan kita melihat bahwa tangan Tuhan datang menolong kehidupan mereka. Tangan Tuhan yang tidak terlihat melepaskan mereka dari pembunuhan pada saat itu. Ini yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Ketika kita ada di dalam masa penderitaan, ketika kita ada di dalam masa kesusahan, mari kita belajar untuk datang merendahkan diri kepada Tuhan. Dan orang-orang yang merendahkan diri adalah orang-orang yang akan ditinggikan. Hal yang sama juga dilakukan oleh Yesus di dalam Filipi pasal 2 ayat 8 sampai yang ke-9. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Ia merendahkan diri, bahkan taat sampai mati. Dan Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Allah meninggikan dia. Kalau saudara mau ditinggikan Tuhan, kalau engkau melihat tangan Tuhan datang untuk menolong saudara, kita harus datang merendahkan diri kepada Tuhan. Tangan Tuhan yang tidak terlihat itu akan datang menolong kehidupan. Dan selanjutnya dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Petrus mengingatkan kepada kita supaya kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, dan Ia yang memelihara kamu. Kata memelihara dalam bahasa lain dikatakan bahwa Allah peduli, Allah memperhatikan, Allah peduli dalam setiap apa yang kita alami,
saat ini. Asalkan kita mau menyerahkan segala kekhawatiran kita, segala apa yang kita takutkan, kita menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, jangan takut, jangan khawatir. Alkitab berkata, apa yang kau takutkan itu akan datang menimpamu. Jadi kita nggak boleh takut, kita nggak boleh khawatir. Iblis akan berusaha membuat kita takut, membuat kita khawatir, supaya kita kehilangan fokus tentang apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Iblis mau kita kehilangan fokus. Iblis mau kita kehilangan arah, supaya kita tidak terfokus kepada apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan. Itu sebabnya ketika pencobaan datang dalam kehidupan kita, iblis juga berusaha untuk mau menjatuhkan, menghancurkan kehidupan kita. Tapi hari ini, engkau yang ada di dalam ketakutan, engkau yang mendengarkan firman Tuhan ini, mungkin saat ini engkau khawatir, mungkin saat ini engkau takut, engkau berkata, berpikir bahwa apa yang akan terjadi di kemudian hari. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, jangan takut, jangan khawatir. Karena iblis akan berusaha mengalihkan fokus kita, supaya kita tidak terfokus kepada apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Ini yang harus kita kerjakan. Kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita, ketakutan kita. Maka ada tangan Tuhan yang selalu menolong kehidupan kita. Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaannya. Ya. Sekalipun iblis dikatakan seperti singa yang mengaum-ngaum, hendak menelan. Artinya bahwa iblis tahu bahwa kedatangan Tuhan itu akan segera datang. Dia tahu bahwa waktunya semakin dekat. Itu sebabnya dia berusaha untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Di dalam penderitaan yang dialami, iblis berusaha menghancurkan kehidupan kita. Tapi mari kita belajar untuk menyerahkan segala ketakutan kita. Bahkan Petrus katakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sekalipun iblis kuat seperti singa, bukan berarti kita bisa dikalahkan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk lawanlah dia dengan iman yang teguh. Itu sebabnya hari-hari ini kita harus membangun iman kita. Kita harus membangun kehidupan iman kita setiap hari. Jangan membiarkan imanmu tidur. Itu sebabnya dikatakan tadi, berjaga-jaga, sadarlah. Jangan sampai imanmu tidur. Jangan sampai imanmu mati. Engkau harus sadar dan terus berjaga-jaga. Karena iblis akan selalu mengintai kita. Dia akan mencari waktu yang tepat untuk datang menghancurkan kehidupan kita. Kita harus sadar dan berjaga-jaga. Kita harus membangun iman kita. Dan gak kelak ketika Tuhan datang, Dia akan datang menjemput kehidupan kita sebagai mempelai. Apa yang kita alami di akhir zaman, penderitaan yang kita alami itu hanya sementara. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu
menderita seketika lama. Artinya bahwa penderitaan itu hanya sementara. Tidak selama-lamanya kita mengalami penderitaan. Ada waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tetapi kita harus terus berjaga-jaga. Kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan kita datang untuk merendahkan diri kepada Tuhan. Ini 3 hal yang harus kita lakukan. Jangan membiarkan iman kita tidur. Terus berjaga-jaga. Dan kita melihat bahwa ada tangan kuat yang datang menolong kehidupan kita. Ketika dia datang, dikatakan, ketika dia datang, Kristus datang dalam kemuliaannya, ia akan memperlengkapi kita. Dalam bahasa lain, dikatakan ia menyempurnakan kehidupan kita. Jadi Tuhan pakai penderitaan, aniaya yang dialami oleh orang-orang percaya di akhir zaman untuk menyempurnakan kehidupan kita. Supaya kelak ketika Tuhan datang, dia mendapatkan kehidupan iman kita menjadi sempurna. Sebab itu ketika engkau mengalami penderitaan saat ini, engkau mengalami ketakutan, engkau mengalami kekhawatiran, saya mau katakan jangan takut, jangan khawatir. Karena itu adalah cara iblis untuk supaya engkau tidak terfokus kepada apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan. Yang engkau harus lakukan saat ini, menyerahkan kehidupanmu kepada Tuhan. Maka dia akan datang untuk menolong kehidupan saudara. Ada anugerah Tuhan yang Tuhan sediakan bagi orang-orang percaya. Sekalipun kita berada di dalam penganiayaan, Tuhan selalu menyediakan anugerahnya untuk menolong kehidupan kita semua. Pada orang-orang yang percaya, asalkan kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita mau menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Di akhir zaman ini, kita harus terus membangun iman kita kepada Tuhan. Kalau engkau gagal dalam karir, engkau gagal di dalam pekerjaan bisnis, engkau bisa mengulangi, engkau bisa mencobanya kembali. Tetapi di akhir zaman, ketika engkau gagal untuk mengalahkan iblis, maka dia akan menghancurkan saudara. Karena dia tahu waktunya akan segera datang. Waktunya akan segera tiba. Sebabnya, mari kita datang kepada Tuhan. Jangan engkau menyerah ketika engkau mengalami kesulitan saat ini. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Maka tangan Tuhan yang tidak terlihat itu akan datang menolong Bapa yang tidak ada. Puji Tuhan. Adalah kebenaran firman Tuhan ini yang datang menguatkan kehidupan kita. Dan kita percaya anugerahnya masih disediakan dalam kehidupan kita saat ini. Maka kita mau datang kepada Tuhan. Amin. Kita akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini hamba-Mu berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak serahkan kehidupan sidang jemaat-Mu Tuhan. Kehidupan orang-orang yang saat ini mendengarkan kebenaran ini. Biarlah anugerah-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan, Engkau limpahkan dalam kehidupan mereka. Biarlah Engkau yang menolong, tangan Tuhan yang senantiasa menjaga, melindungi kehidupan mereka. Sehingga Engkau tetap menjaga, memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya.